Sampaikan 2 pekan pasca banjir melanda Aceh Selatan. Melalui akun media sosialnya, Bupati Mirwan mengakui adanya ketidaknyamanan, keresahan dan kekecewaan banyak pihak. Ia pun meminta maaf kepada Presiden, Mendagri dan Gubernur Aceh. Mirwan mengakui peristiwa ini menyita perhatian dan mengganggu stabilitas nasional. Ia berjanji akan bertanggung jawab penuh, bekerja keras memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bencana serupa tidak terulang kembali. Mirwan menjadi kontroversi karena pergi umroh saat wilayahnya masih dilanda banjir dan juga longsor. Ia disebut pergi tanpa izin Gubernur Aceh dan bahkan sempat mengeluarkan surat ketidaksanggupan menangani bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta Kemendagri mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Mirwan dianggap melanggar aturan dan meninggalkan warganya saat terjadi bencana. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait Bupati Aceh Selatan yang melaksanakan umroh saat terjadi bencana di Sumatera. Prabowo meminta Mendagri untuk memberikan sanksi tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Dalam rapat penanganan bencana, Prabowo menegaskan kepala daerah dipilih untuk menghadapi kesulitan dan berjuang untuk rakyat. Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di... Bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Menanggapi perintah Presiden ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya langsung bergerak. Menurut Bima, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tengah jalani pemeriksaan dari Inspektorat. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin Inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Diketahui bencana banjir dan longsor menerjang sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Viral di media sosial pemirsa, acara pernikahan di sebuah gedung di Jakarta tanpa hidangan makanan. Diduga ditipu pihak wedding organizer. 5 orang diamankan, usai korban yang mencapai ratusan melapor ke polisi. Acara resepsi pernikahan di salah satu gedung di Jakarta Barat viral di media sosial karena para tamu tidak mendapatkan hidangan makanan. Meski acara tetap berlangsung, namun meja konsumsi tampak kosong.
karena pihak wedding organizer bernama Ayu Puspita mangkir. Tak lama berselang, ratusan orang korban wedding organizer bodong langsung menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit memberikan keterangan. Untuk mengumpulkan rezidennya itu dari penjualan untuk penjualan ke depannya sih, penjualan gigi. Seperti itu percaya lagi. Memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti itu, jadi kan tidak pakai vendor mas. Saya hanya bayar pekerjaannya saja seperti itu. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berupaya menenangkan dan meredam amarah massa agar tidak terjadi aksi anarkis. Tak puas menggeruduk rumah pelaku, para korban wedding organizer bodong tersebut mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Salah satu korban bahkan alami kerugian sampai ratusan juta rupiah. Sementara pihak Polres Metro Jakarta Utara mengatakan sebanyak 5 orang diamankan, termasuk Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Itu untuk gedung aja atau semuanya? Kesemuanya Pak, jadi kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya, dari total. Jadi kan kita ada pembayaran tuh ada 3 termin gitu. Jadi untuk termin pertama itu DP 50%. Nah terus ntar dari marketingnya tuh biasanya WhatsApp. Untuk kalau mau pembayaran lagi, ntar kita dapat beberapa bonus-bonus. Jadinya banyak yang tergiur lah. Untuk laporan sudah masuk 2 hari yang lalu. Kemudian tadi malam diamankan beberapa orang yang terkait dengan permasalahan tersebut, di mana kronologisnya yaitu WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi, kemudian pada hari H-nya tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Salah satu contoh yaitu makanan yang harusnya dihadirkan pada saat pesta tersebut tidak datang, sehingga menimbulkan komplain dari para korban, dan korban membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Utara. Penipuan dan penggelapan wedding organizer ini terungkap setelah diviralkan tamu acara pernikahan di salah satu korban. Pihak wedding organizer sudah menerima uang untuk melaksanakan resepsi. Namun saat acara pernikahan, pihak WO tidak penuhi kesepakatan dengan pemilik acara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus dan Rio Manik, iNews melaporkan. Mozart kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gue deg-degan tadi punya. Sejak tanggal 3 Desember 2025, pihak kepolisian telah memanggil ABH untuk menjalani proses penyelidikan kasus bom SMA 72 Jakarta. Pemeriksaan dilakukan di rumah aman dengan pendampingan penuh kedua orang tua dan kuasa hukum. Selama penyelidikan, kepolisian juga memeriksa saksi mata seperti para siswa dan guru SMA 72. ABH belajar dari mana untuk merakit bahan peledak tersebut, di mana ABH membeli beberapa bahan baku tersebut. Nah, termasuk kita akan mendalami terus. Kami akan sampaikan nanti kepada teman-teman sekalian terkait tentang hasil pemeriksaan. Tetapi perlu kita ketahui untuk kita sama-sama menjaga, karena anak yang berkonflik dengan hukum ini masih berstatus anak. Sehingga ada beberapa informasi, beberapa data yang tidak boleh kita sampaikan secara vulgar ke teman-teman media ataupun dikonsumsi oleh masyarakat umum. Tapi kemungkinan akan ditahan Pak nanti Pak? Ya ini kita lihat. Meski sudah 3 kali diperiksa, hingga kini kepolisian belum menetapkan status hukum sebab usia ABH yang masih di bawah 17 tahun. Dengan kondisi kesehatan yang membaik, ABH kini masih di bawah pengawasan ketat pihak berwenang. Dari Jakarta, Keadela Rosa, Iriansyah, Jaka Samsa, iNews melaporkan.